Kuda Sumba kini memiliki musuh mengerikan, penyakit sura. Penyakit ini mulai muncul di tanah Sumba sejak pertengahan tahun 2011. Kuda Sumba kini memiliki musuh mengerikan, penyakit sura. Penyakit ini mulai muncul di tanah Sumba sejak pertengahan tahun 2011. Ratusan ekor kuda meregang nyawa akibat penyakit ini. Penyakit sura menyerang sel darah kuda dan mengakibatkan kematian dalam waktu relatif singkat. Penyakit ini juga mengakibatkan pembengkakan di tubuh kuda. Walaupun pembengkakan ini kan belum terlalu tampak di daerah kelaminnya sudah hampir terjadi pembengkakan. Biasanya pembengkakan itu juga nanti akan sampai di daerah dada, terus ke kaki dan padahnya tidak bisa jalan. Sampel darah kuda yang diduga mengidap sura diperiksa lebih lanjut di laboratorium untuk memastikan adanya parasit dalam darah yang memunculkan penyakit sura. Jika ditemukan gejala sura, maka bisa diberlakukan status endemik dan membatasi lalu lintas hewan dari daerah tertular ke daerah yang masih bersih. Penyebaran penyakit sura sangat cepat. Kuman menular melalui gigitan lalat. Terlebih, lalat tumbuh cepat di daerah tropis. Salah satu wilayah yang dinyatakan endemik sura adalah Kecamatan Lewa, Sumba Timur. Makannya kuat, tapi badannya tambah turun sampai rokok, tidak bisa bangun, langsung mati. Para peternak kuda tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menghadang penyakit sura. Mereka berbondong-bondong mendatangi pos kesehatan hewan untuk mengobati kuda mereka. Sura yang paling memang penyakit yang paling mematikan. Obat penyakit sura adalah Tripamidium yang didatangkan langsung dari Prancis. Tripamidium belum banyak diproduksi di Indonesia. Dan ini menjadi kendala tersendiri. Sementara untuk pencegahan, dokter hewan akan menyuntikkan obat dengan kadar lebih sedikit dibandingkan untuk mengobati kuda yang telah sakit. Adanya penyakit sura tentu memukul banyak peternak kuda. Markus misalnya, dari 40 ekor kuda miliknya, 32 ekor diantaranya mati mengenaskan karena penyakit sura. Yang didengar yang orang-orang tua dulu pakai juga benua, bawang merah, tambah aliam merah lagi, kasih campur aduk, taruh di jerigen, taruh di botol, kasih minum, rendam di jerigen, satu 10 liter, kasih minum setengah liter. Di antara kuda miliknya terdapat kuda pacu, sehingga kerugian terhitung mencapai 150 juta rupiah. Sebuah pukulan telak bagi keberlanjutan kuda Sumba, termasuk bagi Markus dan keluarganya. Bagi Dr. Octavianus, penyakit sura telah menyita perhatian ekstra. Setiap hewan yang masuk di daerah bebas di Kota Wengapu sudah 2 saya bunuh. Pandawai, Matawai Lapau, Karena kami bunuh, karena itu daerah bebas. Cara pemeliharaan di padang rumput membuat pengendalian penyakit sura menjadi sulit. Apalagi dengan sirkulasi hewan yang melintasi daerah-daerah di Sumba untuk kegiatan adat, membuat penyakit sura cepat menjalar. Karena itulah, jika penyakit sura tak ditangani dengan cepat, akan menjadi ancaman serius bagi populasi kuda Sumba. Padahal, keberadaan kuda amat penting bagi adat istiadat Sumba. Banyak tradisi di Sumba yang melibatkan kuda, seperti pasola. Pasola adalah permainan adu ketangkasan saling melempar lembing dari atas kuda yang dipacu kencang. Pasola diadakan untuk menghibur arwah leluhur agar memberikan hasil panen yang baik dan melimpah. Kuda juga amat lekat dalam tradisi perkawinan dan kematian. Dalam pernikahan,
kuda menjadi belis atau kelengkapan barang hantaran ketika seorang lelaki melamar wanita. Sedangkan dalam adat istiadat menyangkut kematian, kuda juga dilibatkan. Ketika seorang bangsawan meninggal, maka kuda miliknya akan disembelih mengiringi prosesi pemakaman. Karena kebanyakan masyarakat Sumba percaya, kuda adalah hewan tunggangan arwah menuju alam baka. Tradisi ini ikut mengurangi populasi kuda Sumba. Saat ini, di Pulau Sumba, populasi kuda Sumba sekitar 45.000 ekor. 30.000 ekor diantaranya berada di Kabupaten Sumba Timur. Kita akan berupaya untuk bisa melakukan pembatasan nanti.